Halo teman-teman pecinta satwa. Menjawab pertanyaan dari The Billy One tentang pertarungan singa versus harimau. Maka dalam video ini akan kucoba bahas mengenai dua kucing terbesar di dunia ini. Sebelumnya aku telah membahas informasi tentang singa dan harimau. Buat kalian yang penasaran bisa cek sendiri videonya. Link ada di deskripsi. Nah, kali ini aku akan coba membahas pertarungan dan perbandingan antara singa dan harimau. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe channel Dunia Binatang Liar dulu. Pertarungan antara singa dan harimau adalah topik populer yang telah menginspirasi banyak orang. Berhubung kedua hewan ini hidup di tempat berbeda, meskipun ada singa Asia yang habitatnya dekat dengan harimau, namun jika berbicara tentang singa, maka kebanyakan orang akan mengacu singa Afrika. Jadi, tanpa campur tangan manusia, pertarungan antara singa dan harimau adalah sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi. Lalu, jika kedua hewan ini bertarung, siapa yang akan menang? Mari kita bahas dari segi perbandingannya dulu. Yang pertama, ukuran tubuh. Sebenarnya antara singa dan harimau juga punya jenisnya masing-masing, tapi mengacu pada ukuran yang terbesar, maka bisa dipastikan bahwa harimau punya ukuran yang lebih besar ketimbang singa. Harimau Siberia punya berat badan sekitar 360 kg, sedangkan singa Afrika punya berat sekitar 250 kg. Namun jika dilihat secara sekilas, singa jantan terlihat lebih besar karena surai di kepalanya yang lebat. Sedangkan harimau diklaim punya bobot yang lebih besar ketimbang singa karena otot dan tulang mereka. Secara ukuran harimau lebih besar ketimbang singa. Yang kedua, dari segi kecepatan. Mengingat habitat singa yang berada di tempat terbuka, maka mereka juga terbiasa untuk berlari mengejar mangsanya sehingga punya kecepatan yang tinggi. Kecepatan lari singa mencapai 80 km per jam. Sedangkan harimau, kebanyakan mereka hidup di dalam hutan dengan pohon tinggi di sekitarnya. Harimau jarang menggunakan kecepatan untuk berburu karena mereka terbiasa mengintai dan menangkap mangsa dalam jarak yang terjangkau. Kecepatan harimau mencapai 65 km per jam. Jika dilihat dari perbandingan kecepatan lari, maka singa menang karena punya kecepatan lari yang lebih tinggi ketimbang harimau. Yang ketiga, tingkat agresivitas. Harimau lebih agresif ketimbang singa. Banyak sekali kasus harimau menyerang dan memangsa manusia. Meski ada juga kasus serupa dengan singa sebagai tersangkanya. Namun harimau lebih banyak jadi pelaku utamanya ketimbang singa. Bahkan untuk harimau yang berada di kebun binatang, penangkaran, dan yang sudah jinak sekalipun, bisa tiba-tiba menyerang manusia ketika mereka merasa lapar, marah, atau terganggu. Dalam hal agresivitas, harimau lebih menakutkan ketimbang singa. Yang keempat, kekuatan kelompok. Dalam perbandingan ini, singa menang telak. Biasanya singa hidup berkelompok hingga puluhan anggota. Mereka bisa menjadi raja rimba karena jumlah anggota di kelompoknya yang membuat para pesaing berpikir panjang jika ingin bertarung dengan singa. Sedangkan harimau biasanya hidup sendirian kecuali dalam masa kawin mereka. Jadi apabila kedua hewan ini hidup di habitat yang sama dan terjadi pertarungan alami di alam liar, maka pastinya singa akan dengan mudah mengeroyok harimau. Yang kelima, jika keduanya bertarung. Seperti yang sudah aku singgung di atas, berhubung habitat kedua hewan ini berbeda, maka pertarungan langsung di alam liar sangat jarang atau bahkan tidak mungkin terjadi, kecuali singa gunung melawan harimau, di mana ukuran singa gunung lebih kecil tentunya. Banyak sekali informasi tentang pertarungan di antara keduanya. Misalnya saja di dalam kebun binatang, ketika singa dan harimau tak sengaja berada dalam satu kandang, maka keduanya bisa saja bertarung. Bahkan di dalam sirkus sekalipun, meski mereka sudah dijinakkan, tapi ketika insting liarnya muncul, maka keduanya akan bertarung. Beberapa orang mengatakan bahwa harimau unggul telak atas singa, mengingat ukuran mereka yang lebih besar dan sifatnya yang agresif. Tapi tak sedikit pula yang mengatakan bahwa singa adalah pemenangnya ketika kedua hewan ini bertarung. Pasalnya singa lebih cepat dengan kepala bersurai yang membuat kepala mereka lebih aman dan terlindung dari serangan harimau.
Alhasil, bisa dibilang kedua hewan ini saling mengalahkan, dan keduanya adalah kucing terbesar yang sangat hebat jika harus bertarung. Mereka adalah para gladiator di alam liar, dan mereka tidak akan lari dalam pertarungan hidup dan mati. Namun menurut pendapat pribadiku dan informasi yang aku baca dari berbagai sumber, jika singa dan harimau bertarung satu lawan satu dalam kondisi terbaik mereka, maka menurutku harimau akan menang melawan singa. Harimau akan mencakar singa, dan dengan agresivitasnya itu, mereka akan berusaha menyerang singa sekuat tenaga tanpa henti, menggunakan cakar dan taring tajamnya. Sementara singa akan mencoba bertahan sembari sesekali melakukan serangan balik. Surai tebal mereka akan membuat singa bertahan dari serangan fatal harimau. Dengan kondisi fisik yang lebih besar, lebih panjang, lebih agresif, dan tentunya lebih kuat, maka pertarungan singa dan harimau akan dimenangkan oleh harimau, di mana singa akan kalah dan mati setelah harimau berhasil menggigit kepala atau leher atau bahkan tulang belakang mereka hingga cedera, kehabisan darah, dan akhirnya mati. Itu adalah pendapat pribadiku sendiri berdasarkan informasi dan perhitungan kekuatan di antara keduanya. Tapi seperti yang sudah aku singgung sebelumnya, jika di alam liar keduanya harus bertarung, maka tentunya singa adalah juaranya karena mereka hidup berkelompok dalam jumlah yang banyak, sedangkan harimau hidup sendirian. Mungkin itulah pembahasan yang bisa aku ulas mengenai pertarungan singa melawan harimau. Keduanya punya keunggulan dan kelemahan. Mereka berdua bisa sama-sama menang dalam kondisi tertentu. Dan untungnya kedua hewan buas ini punya habitat yang berbeda, dan pertarungan mereka tetap akan jadi topik yang sangat bagus untuk dibahas. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua.